Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba belajar cara konfigurasi server ya. Kita menggunakan Linux Debian 12 yang kode name-nya adalah bookworm, gitu ya. Di sini kita akan coba setting atau konfigurasi. Yang pertama adalah SSH remote server, yang kedua web server kita akan menggunakan Apache versi 2. Terus yang ketiga kita setting DNS server, kita menggunakan paket namanya bin9 nanti. Oke, langkah yang pertama kita di sini coba mensimulasikan menggunakan aplikasi virtualisasi namanya VirtualBox. Di sini saya menggunakan VirtualBox versi 7 ya. Anda nggak wajib menggunakan VirtualBox versi 7. Anda kalau mau pakai versi yang bawahnya, pakai versi 6 gitu silakan, nggak apa-apa. Ini contoh saya pakai versi 7. Semakin tinggi versinya maka semakin berat. Tolong ketika menggunakan VirtualBox sesuaikan sama spek komputer Anda. Kalau speknya minim atau terbatas, saya sarankan menggunakan versi 6 aja atau versi 5 nggak apa-apa. Oke. Langkah yang pertama, pastikan di komputer Anda itu sudah ada VDI-nya ya. Berarti nanti ketika Anda praktek itu Anda nggak usah install Linux ya. Tapi kalau Anda mau install silakan. Tapi saran saya nggak usah install, Anda tinggal mengimpor aja. Berarti berkas impor. Jadi nanti di komputer Anda itu nanti ada file VDI. Oke, file VDI-nya seperti ini ya. VDI seperti ini. Ya. Ikonnya gambarnya seperti ini ya. Tapi ini kan Windows 7 ya. Nanti Debian 12 nanti diisi sama Mas Hatta nanti ya. Debian 12. Kalau ini kan bentuk ISO ya. Kalau bentuk ISO itu Anda harus install dulu. Ya. Tapi saran saya nggak usah install, tinggal diimpor aja. Berarti nanti caranya Anda masuk ke VirtualBox Anda, berkas, impor ya. Terus Anda cari di mana, lokasinya di mana VDI-nya. Gitu ya. Nah, ini ada Pinet Lab, ada Asterix. Bentuknya seperti inilah gambarnya ya. Cuma namanya nanti ya Debian gitu aja. Saya di harddisk saya nggak ada, adanya ISO-nya ya. Sebentar. ISO. Iya, ISO-nya aja. ISO-nya yang Debian, tapi kalau OVA-nya belum. Nah, kalau mau buat OVA ya bisa aja, tapi harddisk saya masih tinggal dikit ini ya. Udah merah semuanya. 2 giga. Berarti kalau mau buat OVA gampang, tinggal ini ya. Ini dipilih dulu. Ini kan sudah ada Linux-nya nih. Berkas diekspor. Diekspor ini yang bookworm ya. Oke, bookworm terus kita lihat dulu ya. Ini saya taruh ini kan defaultnya kan di C ya. Saya taruh misalkan C-nya kita taruh di sini aja lah. Semoga aja cukup ya. Di H, terus tools, ISOOS. Tapi Anda nggak harus 12 ya. Anda pakai 10 nggak apa-apa ya. Selesai. Nah, ini dia ngekspor gitu ya. Dia ngekspor. Nah, cepat lambatnya bergantung pertama ukuran filenya yang ini, Debian ini, yang kedua spek komputernya aja gitu ya. Berarti yang pertama ukuran filenya ini seberapa besar, semakin besar ekspornya semakin lama gitu aja. Oke ya. Jadi sambil nunggu ini bisa nggak saya coba jalankan ya. Saya coba jalankan yang ini, coba bisa nggak ya dia mendua. Diekspor sama dijalankan bisa nggak? Coba dulu lah. Ini saya biarin aja, saya tutup. Nggak bisa ya. Hidden bisa nggak? Nggak bisa. Oh bisa di hidden. Dia munculkan lagi bisa. Oke. Hidden. Oke. Di sini Linux saya buat RAM-nya 4 GB. Berarti kalau minta ke saya otomatis nanti jadinya 4 GB. Jadinya 4 GB. Berarti nanti saran saya minta ke Mas Hatta aja nyiapkan VDI yang ukurannya bukan 4 GB. Yang 512 aja. Soalnya di sini kan RAM-nya kemungkinan ada yang belum 4 GB gitu. Soalnya ini kalau Anda minta terus Anda impor, kan lawan katanya ekspor kan impor. Maka nanti muncul error. Kenapa? Soalnya RAM sampean nggak sama dengan RAM saya gitu misalnya. Ini contoh aja cara ngekspornya seperti itu tadi lah ya. Berikutnya.
RAM-nya nanti tolong diatur. 512 aja cukup kan terminal, cuma hitam putih gitu aja kan ya. Kecuali ada grafisnya. Terus yang kedua, selain RAM diatur, urutan booting diatur. Hard disk dulu. Ya. Yang ketiga yang diatur jaringannya. Nanti LAN card-nya Anda buat dua ya. Yang adapter satu, LAN card yang pertama atau ENP0S8, ENP0S3 itu nyambung ke internet. Anda setting NAT gitu ya. NAT ya. Terus LAN card yang kedua, kalau di Linux namanya ENP0S8, siswa bilangnya NPOS 3, NPOS 8 kan gitu ya. Itu nyambung ke komputer kita, ke klien lah. Ke klien. Yang pertama Anda setting NAT, LAN card yang kedua Anda setting adapter terbridge. Berarti supaya nanti Linux Anda bisa saya akses dari jaringan luar. Berarti Linux Anda kan ada di dalamnya VirtualBox Anda. Gimana supaya OS yang ada di dalam VirtualBox bisa saya akses dari luar? Itu makanya LAN card-nya harus disetting menjadi terbridge. Ingat-ingat, besok kalau waktunya ujian jangan sampai salah nyeting. Kalau salah nyeting maka nggak akan bisa diakses Linux-nya. Setting Linux-nya ada nyeting web server, remote server udah bener, tapi gara-gara LAN card-nya keliru nyeting maka nggak bisa diakses. Itu hati-hati. Itu sering terjadi soalnya yang ini. Gara-gara keliru, oh di setting adapter terbridge ya. Iya. Berarti satu NAT ke internet, satu adapter terbridge di bridge sama LAN card Anda. Itu. Oke ya, beres ya. Kalau sudah dijalankan. Ya, dijalankan. Ini saya menggunakan yang versi desktop. Maka nanti ada icon-iconnya, ada gambar-gambarnya gitu ya. Jadi saya belum pernah nyoba ini ya. Diekspor sambil dijalankan ya. Bisa nggak ya? Kita coba lah. Oh bisa ya. Semoga nggak mau. Nggak mau dia. Dia soalnya diekspor dia ternyata. Saya coba gini aja lah. Saya jalankan yang ini aja lah. Oke, ini sudah tampil ya Linux-nya. Sudah saya jalankan. Ya, sekarang saya masuk terminal. Ini diklik. Saya masuk terminal ini. Klik. Pastikan Linux Anda yang pertama. Pastikan Linux Anda LAN card-nya dikenali. Tadi kan ada dua ya. Diperhatikan supaya paham. Tadi kan ada adapter 1 sama adapter 2 ya. Kalau di Linux adapter 1 sama dengan NPOS 3, adapter 2 sama dengan NPOS 8. Ingat ya, ini saya rekam. Terus berikutnya. Tadi saya setting bahwasanya adapter 1 atau NPOS 3 itu saya gunakan untuk nyambung ke internet. Berarti nanti kita install paketnya atau repo-nya menggunakan yang online ya. Yang kedua, LAN card-nya yang adapter 2 ya atau NPOS 8 ya. Itu saya setting bridge ini ya. Tujuannya untuk ke klien ya. Untuk ke lokal maksud saya gitu ya. Ini saya jalankan. Ini saya besarin dulu. Oke. Sama kalau mau nyeting wajib masuk ke root atau super user. Jadi sarannya SU super user enter, passwordnya dimasukkan. Kalau saya ini passwordnya 1. Udah. Kalau dollar berarti user biasa, bukan root, bukan super user. Kalau pagar atau hashtag gitu ya, itu berarti super user atau root. Jadi kalau Anda ingin tahu ini posisinya sekarang saya loginnya pakai apa, root apa user biasa, Anda bisa melihat depannya. Itu depannya kan ada itu, root kan gitu Pak. Bentar. Ini itu kan ada root ya. Oke. Atau yang kedua pakai perintah. Who am I? Kayak filmnya Jackie Chan. Who am I? Siapa saya? Who am I? Root. Atau kalau nggak mau pakai perintah atau lupa ya, Anda lihat depannya aja. Kalau root berarti dia loginnya pakai root. Kalau ihya berarti dia loginnya pakai user, namanya ihya. Gitu. Oke ya, kalau sudah login ke root, ya muncul pagar itu. Langkah yang pertama, Anda cek LAN card-nya dikenal apa enggak. Cara ngeceknya gini, IP link show. Di Linux saya dikenali ada 2 LAN card. Ada 3. Lobback, ini enggak kita bahas ya. ENP0S3 itu yang adapter 1, LAN card yang pertama. ENP0S8 itu LAN card yang kedua. Ya. Kalau udah dikenali langkah berikutnya, pastikan Linux-nya ngeping ke internet bisa. Kita coba dulu ya. Ping google.com.
Kalau lama, kemungkinan besar nggak bisa. Berarti Anda kalau nyoba di komputer sampean, ping 8844, ping mikrotik.com, facebook.com, google.com, nggak replay Pak ya. Muncul IP tapi nggak replay Pak, gitu. Maka nggak bisa. Gitu ya. Nah, yang buat lama itu kadangkala faktor settingannya. Contoh ya. Berarti ini kan saya masuk ke nano spasi /etc. Cara setting IP-nya nih ya. Nano spasi /etc. Harus paham komen-komennya. Ini Linux ya, beda sama Mikrotik. Nano spasi /etc. Network Interface. Ini saya setting, ya bisa dicontoh nanti dilihat di internet gitu ya. Auto ENP0S3, IFS itu interface, ENP0S3, Inet itu interface Ethernet, DHCP. Berarti yang adapter ke satu itu saya setting DHCP. Berarti nanti IP-nya otomatis dapat dari internet. Kalau dikasih pagar ini berarti nggak dijalankan. Ya, ini nggak dianggap nggak ada lah, dianggap sebagai komentar aja. Ini domain, ya. ENP0S8 Inet DHCP ini saya matikan dulu sebentar. Ini soalnya bekasnya saya pelatihan di Malang. Saya matikan dulu. Itu Asrul sama Imre itu nama teman saya di Malang. Bentar. Soalnya saya bagian kerjakan aja. Beliau berdua buat laporan, saya bagian ngerjakan. Sebentar. Kita mainan satu line cut aja. Kita setting static. Nah, nanti IP-nya kita buat IP-nya misalkan oke. Enggak usah gateway lah. Oh iya nggak apa-apa lah. Enggak usah wis. Nanti aja gateway-nya. Enggak usah. IP-nya 172.16 nomor absen ya. 172.16 nomor absen ya. Ada yang kembar nggak ya? Ada yang kembar nggak ya? Bentar. Jadi sekarang VLAN-nya saya setting dulu sebentar. Kan server ya. Berarti VLAN-nya saya setting dulu. Bentar. VLAN-nya. Berarti sebentar. Oke ya, kita lihat di soal ya. Soalnya ini ya, ini masuk rekaman. Virtual Linux Debian Server. Nanti hostname-nya tolong Anda rubah menjadi nama Anda. Nama Anda. Dengan format ini, server min nama siswa. Kita lihat di sini. Ini kan namanya kan server min nama siswa ya. Cara gantinya di mana? Cara gantinya ada di menu ini. Di menu. Di file ini. Nano spasi /etc hostname. Ingat-ingat ya, nano spasi hostname. Saya zoom. Sorry. Nah ini nih. Nano spasi /etc/hostname huruf kecil semua. Terus enter. Nah, nanti di sini tinggal Anda ketik, Anda edit, Anda ganti gitu aja. Server namanya misalkan diganti, harus di restart dulu tapi ya. Misalkan Ramzi misalkan ya. Simpan F2 atau Ctrl X ya, F2. Nanti muncul yang bawah ini, Anda tekan yes, Y tekan Y, enter. Udah, ini zoomnya saya matikan dulu lah. Sorry. Oke. Ini ya, Pak ini kok belum berubah Pak? Ini kok server mini ya? Ya, kalau mau berubah kita logout dulu lah ya. Log huruf kecil Pak. Di Linux itu kebanyakan perintahnya huruf kecil. Logout, enter. Sorry, sudo logout. Sudo itu apa? Sudo itu super user do. Kalau di Windows kayak dengan klik kanan run as administrator itu loh Pak. Oh nggak ada juga Pak logout. Berarti kita exit aja di sini. Exit. Kita logout biasa aja. Klik, klik logout. Logout. Bisa nggak berubah tanpa di restart? Kita coba logout dulu ya. Oke, kita klik Ihya, passwordnya 1, enter. Biasanya sih minta di restart biasanya. Dia nggak mau kalau nggak di restart. Maksudnya nggak mau berubah hostname-nya, nama servernya dulu.
biasanya. Kita klik tanda 3 ini. Anda nanti kan nggak ada gininya, ini kan GUI-nya ya, nih ya. Terminal. Kita lihat berubah nggak namanya? Server Min Ramzi gitu, Pak. Oh, sudah berubah Mas Ramzi. Beres. Ini saya zoom. Oke, saya zoom. Ctrl Shift Plus. Oke, masuk super user 1 passwordnya. Oke, tadi kan cara kenali LAN card sudah, cara setting IP sekarang ya. IP-nya kita ganti ya. Kita lihat dulu di sini IP-nya untuk yang oh belum ya di sini ya. Belum ya. Klik SVR belum ya. Jadi dipakai sama ini. Oh, dipakai sama ini ya. Ini saya matikan aja lah. VLAN 20 saya matikan aja lah. Oke. Saya matikan VLAN 20 ada nggak di sini? Ini saya matikan. Ini VLAN pool 1 ya. IP pool 1 saya matikan. Oh, nggak usah biarin lah. Wes. Sekarang kita setting. Klik add. Kasih IP dulu ya. 192.168 nomor absen titik 1 /25. Udah ya. Ini IP-nya, Mas. Nanti Anda ngejakannya sesuaikan dengan soalnya. Ini. Terus ini buat siapa Pak IP ini, Pak? Ya buat ini apa jenenge, Mas? SVR. Ini kan IP-nya 192.168 nomor PC 2. 2 ini. 2, Pak. Ya kok Linux 2. Ini 1 gateway-nya kan. Ini buat yang SVR, RT RW SVR, server maksudnya. Klik apply, kasih komen. Komennya misalkan IP VLAN SVR gitu aja. Ini beres. Ini mana? Ini. Nggak usah DHCP. Kan server nggak butuh DHCP. IP-nya statis kalau server. Pak, berarti kalau yang gateway-nya 81, Linux-nya 82, pinter, cerdas. Oh, ini 82 kan? 80 itu nomor absen saya maksud saya ya. Kita masuk ke Linux. Soalnya sampean pikir itu ya mikrotik iya, TP-Link iya, switch-nya itu loh. AP iya. Masang fast conduit fiber optik iya, besok. Aja sampai mikrotik pointer Linux ngeluh, Pak, aja sampai. Nano spasi /etc network interface. Gitu. Untuk yang ke internet Anda setting DHCP seperti ini ya. Nanti kalau bingung ya sampean tanya saya lah. Untuk yang LAN card kedua ini NP2S8 ini ada setting statik. Sampean setting satu subnet sama yang VLAN SVR tadi loh Mas, RT/RW min SVR tadi loh. Tadi kan IP-nya Pak Gerilang ngono Pak ya, bentar lah. Inilah sisan. Inilah. 192 192 ya 168 nomor absen sampean 80 misalkan 80 2 Pak iya sebentar lah Mas 25 iya kan Pak nanti harus bisa ngeping gateway-nya loh Pak iya sih santai gateway-nya 192 168 waktu sampai 5 kalau prakteknya 5 jam kalau ujian besok 8 jam mari kamari 8 jam jangan saya berharapnya sak gurune dhuwur mari wis pamitan mulai dicek gurune bener mulai sampai jam sampai asar kamari mari isu sampai asar kamari mari bingung aku Pak error ya Pak absen titik 1 loh iki IP ini siapa ya IP ini mang loh mikrotik mau kan gateway-nya Pak 8844 wis enggak apa-apa wis ya beres ya guys F2 yes enter /etc ini .d di restart networking restart pastikan lancar nggak violet error warna merah gitu warning nggak lancar pastikan gitu kita tunggu cara ngerestartnya macam-macam ya kalau saya terbiasa pakai ini /etc ini .d /networking nah, ini kan error ya kalau error kita ceknya di scriptnya tadi nah, bentar ada yang salah mungkin ya cara deteksinya salahnya di mana itu saya main pagari dulu aja Pak ini dipagari udah F2 yes
Restart lagi lah. Error. Ya. Errornya di mana ya? Sebentar ya. Sebentar. Satu 192, 168, 80, ini 125. Ini contoh troubleshooting ya. Bentar. Ini saya coba ini aja lah. Coba lagi lah. Restart. Nah, ini kan normal gini ya. Terus bentar. IPA sorry. Oh. Oke. Ini yang buat error. Berarti gini, IP-nya saya flash dulu. IPA FL ENP0S8. Saya anjur FL itu di flash, di reset. Oke. Sekarang saya coba masuk lagi interface ini. Oh, ini makanya nggak mau. Sebentar. Oke, kita coba lagi F2, yes. Kita restart. Error, sebentar. Ini udah beres. Tadi solusinya supaya kalian lihat videonya paham ya. Kok bisa ngomong ya? Saya pakai berarti gateway-nya sama DNS-nya nggak tak isi dulu ya. Coba saya isi lagi sih, ngefek nggak ya? Nah, gini aja lah, set IPA dulu, saya hancurkan dulu, di flash, terus di restart. Nggak boleh error ya. Kalau error berarti ya gateway-nya tadi minta dimatiin. Nah, ini gateway-nya minta dimatiin. Gateway-nya minta dimatiin. Nah, gini. Gateway. Kita lihat dulu ya, sebentar ya. Sorry. Setting gateway Linux Debian. Bentar ya, saya lihat dulu. Pak, besok ketika ujian boleh lihat internet? Boleh. Kalau yang jaga saya boleh. Yang nggak boleh itu lihat HP, nggak boleh ya. Lihat internet boleh, kan Anda kan endingnya kan lihat internet nanti kan ya. Sebentar, saya lihat IP-nya dulu. Oh, sebentar. Setting IP address Debian lah 12. Setting IP address Debian 12. Bentar. Gateway-nya tulisannya benar gak ya? Gateway Lobback bener loh ya. Gateway ini bener. Tapi kenapa tadi nggak mau? Kita coba lagi ya. Ini saya nggak pakai ini, saya pakainya Netmax 255 gateway-nya 192 168 80.1 ngefek ya, yes. Terus flash IPA restart. Oh ya, nggak mau gateway-nya nggak mau. Npost 8 /25. Saya restart lagi.
Restart. Oke, sekarang saya coba cek IP-nya, IP A, diperhatikan. Dapat IP nih, 192.168.80.2. Oke ya. Terus kita coba pastikan Linuxnya bisa connect internet. Caranya kita masuk ke nano/etc resolve.conf. Ini saya hancurkan dulu aja lah ya. Hancurkan aja dulu. Oke, ini name servernya saya ganti sesuaikan dengan 192.168.80.1. Ini 8844. Ini 111. Kalau yang 8844 itu IP DNS publiknya Google. Kalau yang 192.168.80.1 itu gateway Anda. Ingat-ingat. Kalau yang 111 itu IP DNS-nya miliknya Cloudflare. F2 tekan Y, enter. Oh, ada keterangan itu Mas. Operation not permitted, berarti file ini dikunci sama adminnya. Cara membukanya gimana? Cara bukanya gini. CHATTR, CH itu cing atribut CHATTR min I, dibuka kuncinya, /etc resolve.conf, enter. Kita buka lagi. Ini kita pagerin aja nggak apa-apa. Ini kita ganti IP-nya gateway tadi 191.168.80 absen sampean titik 1 8844 sini 111. Anda isi hanya 8844, bawahnya nggak diketik ya nggak apa-apa. Yang penting ada satu gateway, nomor 2 IP DNS publiknya Google. Minimal 2 lah. Kita simpan dulu, yes. Kalau sudah kita coba restart /etc ini.d networking restart. Pastikan lancar ya. Kalau sysadmin, berarti jaringan itu ada dibagi 2 ya. Secara umum maksud saya. Ada network engineer, dia bagiannya front end-nya, dia masang kabel, narik kabel, splicing, naik tower, masang antena, setting wifi, ngeriset gitu ya. Ada yang back end itu sysadmin, dia setting servernya gitu ya. Anda kalau ujian kan, Pak ini lemot servernya Pak, nah, itu tugasnya sysadmin itu Pak. Tapi Pak ini nggak muncul wifi Pak, nah, itu tugasnya net admin. Kalau sudah, sekarang kita coba ping ke internet 8844, harus replay. Nah replay kan clear, pakai sampo clear. Kita ping ke domain yang ada di internet, misalkan Mikrotik, supaya nggak Google aja. Mikrotik.com. Nah, replay kan ya. Kita lihat dulu, harus replay. Nah, seperti ini. Kalau sudah clear, Anda bisa pakai perintah clear atau tekan di keyboard Anda Ctrl sama L. Nah, gini. Kalau sudah Linux Anda, kalau sudah connect internet, langkah berikutnya pastikan Linux Anda bisa ngeping gateway-nya. Ping spasi 192.168 nomor absen titik 1. Gateway-nya Anda. IP-nya VLAN SVR tadi. Begitu juga sebaliknya. Mikrotik yang ini tadi, yang VLAN SVR harus bisa ngeping Linux Anda. Masuk ke new terminal, ping 192.168.80.2, harus replay. Kalau nggak replay nggak bisa. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada. Langkah berikutnya. Kalau sudah Linux-nya connect internet, Linux ngeping gateway bisa, Mikrotik ngeping Linux bisa, langkah berikutnya sekarang kita coba. Komputer Anda harus bisa ngeping Linux Anda. Nanti saya buka command prompt cmd ping 192.168.80.1 dulu, ngeping gateway-nya dulu. Nah, kalau nggak bisa berarti ada yang salah. Kita lihat dulu. Bentar. Ulum komputer saya ini dapat IP berapa dulu? Klik kanan. Ini wifi-nya saya matikan dulu ya supaya nggak crash. Status. Oke, ini saya belum dapat IP ternyata. Berarti komputer saya itu nyambung ke sebentar. Oke, sekarang kita coba ping ya. Tadi kan ngeping dari Linux ke internet bisa, Linux ke router bisa, ke gateway tadi. Gateway Mikrotiknya ke Linux bisa. Sekarang PC ke Linux. CLS. Nah, ini IP-nya Linux-nya kan. IP-nya
gateway-nya yang ke Linux. VLAN SVR. Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba ngeping Linux-nya. Linux tadi kan 80T2 kita coba. Nah, ini kan nggak bisa kan ya? Nah, kalau nggak bisa, kemungkinan settingan VirtualBox-nya ini, Mas. Sama kalau nyeting VirtualBox, jangan lupa di sini. Bentar, tak besarin dulu, Mas. Ini versi 7 sih ya. Bentar. Izinkan semua, benar ini. Izinkan semua. Pastikan ini izinkan semuanya. Kabel tersambung, ini juga gitu, izinkan semua kabel tersambung. Nah, ini troubleshooting. Ya, semoga aja Anda nggak ngalami seperti ini lah. Ini sebentar. Tipe nggak mau ya, 80T2. Nggak mau. Kita lihat Linux-nya lagi lah. Linux-nya 1 ping 192.168.80.1. Nah, kalau ngalami seperti ini kan Linux juga nggak mau kan. Berarti caranya kita coba, kalau saya loh, caranya bisa juga VirtualBox-nya masalah. Berarti masuk ke jaringan, LAN card-nya ini kita otak-atik. Yang adapter bridge kita rubah dulu ke NAT, kita klik OK. Udah ya. Kita kembalikan lagi, klik jaringan, masuk ke adaptor, kita kembalikan ke bridge lagi. Oke, biasanya VirtualBox-nya nggak stabil gitu, Pak. Kita coba lagi sekarang. Linux-nya kita coba ngeping. Clear. Nah, mau kan ya? Gitu. Soalnya kadang-kadang ada siswa yang tadi mau, Pak, ini, Pak. Dia bilang, ini temennya paling dari teman saya paling enggak. Mungkin VirtualBox-nya enggak stabil gitu aja. Jadi LAN card-nya ada setting ke NAT, kembalikan lagi ke bridge gitu ya. Kita coba lagi sekarang. CLS kalau di Linux clear, kalau di sini CLS 82. Nah, mau kan ya? Berarti bukan Linux paling error, ke blocking enggak. Ya LAN card-nya yang di VirtualBox bermasalah mungkin. Anda tinggal ganti aja. Kalau sudah, sekarang kita mainan remote. Linux server itu bisa di remote kalau di servernya sudah ada makhluk, sudah ada program, sudah ada aplikasi namanya SSH. Kalau di Linux Debian itu cara nginstalnya seperti ini. Anda kalau ragu, ini Pak ini sudah ada SSH-nya apa belum ya? Cara ngeceknya gini. DPKG itu dependensi paket. Min get min selection, pipeline spasi grab itu ini pipeline garis tegak atasnya enter itu Mas. Terus grab huruf kecil semua SSH gitu aja atau open SSH lah. Open SSH enter gitu aja. Kalau muncul seperti ini berarti sudah terinstall. Itu kalau ada tulisannya itu terus sebelah kanannya ada install berarti sudah terinstall. Kalau sudah terinstall terus kita setting ya nano spasi /etc sshd_config. Ingat-ingat ini saya rekam, nanti Anda lihat lagi rekamannya ya. Enter. Terus di sini yang Anda rubah adalah yang permit root login. Tapi ini nggak disarankan sih. Ya, kalau Anda pengen Pak, saya nanti supaya bisa ngeremote pakai user root gimana Pak? Gitu Pak. Ya itu Anda ketik itu permit root login. Ingat Linux itu punya sifat case sensitif, besar kecil pengaruh, P besar, R besar, L besar. Kalau nggak sesuai dengan itu, nggak persis lah Bang Andi, nggak akan mau. Ini tujuannya Anda bisa ngeremote pakai user atas nama root. Tapi kalau Anda pinginnya ngeremote-nya jangan pakai root Pak, nanti bahaya Pak, pakai user biasa, langsung login ke root, boleh, ini dimatikan, dikasih pagar nanti. Oke, terserah ya, ini saya kasih contoh yang diaktifkan ya, yang diaktifkan aja wis, buat contoh, buat latihan sampean lah. Kita simpan, tekan F2. Kalau sudah, jangan lupa Linux itu ada 5 cara, inget-inget. Yang pertama Pak, saya mengerjakan FTP server, web server. Yang pertama, sampai install dulu paketnya. Mumpun Pak, langkah yang kedua, habis diinstal paketnya, pastikan installnya lancar ya, nggak korup, nggak violet ya. Kalau udah diinstal paketnya, yang kedua adalah di setting. Settingnya harus paham, kalau nggak paham ya nggak bisa, nanti hasilnya nggak sesuai. Habis diinstal sudah, di setting sudah, yang ketiga disimpan. Kadang-kadang siswa lupa nggak disimpan. Habis disimpan di restart. Ketika di restart ya harus kalau error lah ya. Kalau error harus benerin. Habis di restart selesai baru dicoba, diuji. Pengujian gitu Pak. Sekarang kita restart /etc. Ini .d
SSH spasi restart. Enter. Pastikan lancar. Kalau kita ingin tahu statusnya, Pak, SSH saya itu sudah jalan, sudah running apa belum ya? Caranya gini, /etc init.d SSH spasi status. Kalau Anda ingin statusnya. Kalau hijau, kalau running berarti SSH-nya aktif. Aktifan ya. Kalau ingin membersihkan layar, Anda bisa pakai sampo clear. Clear, beres. Sekarang dicoba. Di Windows, di klien Anda, di Windows 7 Anda, di Windows 10 Anda buka putih ini. Anda masukkan, pastikan sebelum Anda nge-remote, pastikan di servernya itu sudah ada OpenSSH-nya. Yang kedua, servernya bisa di-ping dulu. Kalau sudah bisa di-ping, langkah berikutnya, pastikan di komputer sampean sudah ada program namanya putih. Ya, nggak wajib pakai putih sih, cuma saya pakai putih kalau saya. Kalau pengen multitasking, Anda bisa pakai yang pojok kiri bawah itu M putih, yang ini. Yang ini gitu ya. Sekarang saya demokan yang ini aja. Tadi saya sampai masukkan IP-nya 192.168.80.2. IP-nya siapa ini Pak Hia? IP-nya Linux Anda. Enter. Kalau mau disimpan silakan. Contoh Linux AQ misalkan gitu. Ya nggak apa-apa. Kita save. Berarti kalau Anda mau nge-remote, Anda nggak usah masukkan IP lagi. Tujuannya gitu. Tinggal di save, open. Nanti bukan seperti ini. Ini indikator pertama kalau berhasil. Kalau nggak muncul gini, mohon maaf sepurane. Ya nggak bisa. Ini hanya pertama ya. Kalau sudah kedua, ketiga nggak muncul lagi. Yang pertama muncul gini. Klik accept. Anda masukkan, mohon maaf ini tak besarin dulu mas. Klik kanan. Klik setting. Range. Hurufnya tak buat 18 lah. Cek ketok sampean ya. Cek mau yang beripate. Root. Anda bisa login pakai user root kalau tadi Anda aktifkan settingan permit root login spasi yes. Kalau Anda nggak diketik, ya nggak apa-apa. Cuma Anda loginnya harus pakai user biasa. Berarti kalau ada teman sampai yang nggak diketik permit root login, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Cuma dia kalau mau remote, dia harus pakai user biasa. Lah, masalahnya gini, kalau pakai user biasa, Anda nggak bisa ngedit IP address, install program nggak bisa, kan user biasa, nggak ada haknya dia, nggak punya akses. Tapi kalau pengen namanya seperti itu. Pak, saya pakai user biasa aja, Pak. Nanti masuk rootnya setelah saya masuk user saya, Pak. Monggo, nggak apa-apa. Oke ya, lanjut ya. Ini passwordnya 1, tak kasih tahu, saya bobol, nggak apa-apa, Pak. Seperti ini. Nanti saya cek, pastikan namanya server min nama siswa. Hari ini nggak selesai, nggak apa-apa. Kan masih ada besok, lusa lagi kan bisa. Yang penting harapan saya sampean paham. Ya, beres ini. Kalau sudah, ini videonya sudah 37 menit ini, Pak. Nanti aja tak ladeni sampai 2 jam, Pak. Kalau sudah selesai, pastikan, tadi kan udah ya, Linux-nya pastikan connect internet. Sudah, Pak. Linux saya tak coba ping ke Google bisa, Pak. Pastikan Linux-nya selain connect internet, nge-ping ke gateway bisa. Oh, sudah, Pak. Ping 192.168.81. Berikutnya, pastikan Linux bisa nge-ping komputer sampean, Windows sampean maksudnya. Windows sampean IP-nya berapa? Kita lihat aja di sini. Ini command prompt, ini terminalnya Linux ya, beda ya. Ojo bingung ya. Kalau ngecek IP di Windows itu pakai perintah ipconfig. Kalau di Windows nanti muncul penampakan seperti ini. Windows IP-nya 80.9.7. Kudu iso di-ping teko Linux. Ping 192.168.80 itu absen sampean, tolong disesuaikan. Titik 97 wajib replay. Kalau dari sini aja nggak replay, mohon maaf sepurane. Jangan diteruskan, tanda nono dhisik, Pak. Besok koneng nanti, Pak. Makanya harus sering latihan. Nggak boleh alergi trouble gitu, Pak. Harus latihan. Kalau waktunya praktek trouble, nggak apa-apa. Nek waktu ini UKK, ujian, harapan kita lancar. Gitu kan ya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kalau dari Linux, Pak, cara ngecek IP-nya gimana? Pakai IP spasi A. Enter. Muncul di sini. Oh, ENP0S3 yang adapter pertama tadi loh, Mas. IP-nya ini. Otomatis. Soalnya DHCP. Yang kita setting kan hanya ini. ENP0S8 dapat IP ini. Dari sini ada pertanyaan? Belum ya? Pak, tadi katanya kan ada 3, Pak. Remote server udah beres, Pak. Yang kedua, Pak, sekarang web server. Web server nanti
saya kasih halaman web seperti ini ya, mohon maaf, kayak ini. Ihya.ulumuddin inilah. Nanti kita kasih seperti saya ini. Tolong fotonya diganti, tulisannya ini namanya diganti. Bawahnya nggak diganti nggak apa-apa, wis terserah sampean. Yang penting foto sama nama diganti gitu aja ya. Gitu. Caranya gimana? Perhatikan, gampang. Caranya Anda install dulu. Tadi saya bilang kalau Anda ngerjakan tugasnya Bu Ilvi ASC, tugasnya Pak Imron ASC yang linuk-linuk gitu lah, Bu Debian, Bu Ubuntu, Bu apa lah. 5, siji installan dhisik programe. Ya apa caranya ya? apt spasi install. Apt itu apa ya? Aptitude. Gitu. Cara installnya, cara settingnya beda sama saya, nggak apa-apa, Mas. Sementing udah selesai Ramzi, sudah Pak, tak cek. Berapa apa domainnya, berapa IP-nya? Coba di-share. Isok kabeh beres, ya wis mari. Caranya beda dengan saya, nggak apa-apa, Pak. Sampai nyontoh hacker liane nggak apa-apa. Sampai nyontoh caranya Pak Imron, monggo silahkan, nggak apa-apa. Nggak wajib, pasti wajib itu sholat wajib. Ya. Udah gak perlu kalau sampean nilainya kurang, nggak ada hubungannya, Pak. Yang penting sampean iso garap, tak takok iso jawab bener, ya wis beres. Sing masalah ditanya Mas kenapa gini? Kirangan Pak, wis pokoke iku sing masalah, wis pokoke aja jawabannya. apt spasi install spasi min y. Kenapa nggak min y ya? Kan kalau Anda nginstal nggak pakai min y juga apa-apa. Nanti ada do you want continue? Are you sure? Mesti yes mesti. Kalau kita nawa itu nginstal, ya mesti yes lah. apt spasi install spasi min y spasi apache 2. Pak Ihya, mohon maaf saya boleh nggak pakai yang engine X? Silahkan nggak apa-apa. Web server kan macam-macam, ono Apache 2, ono Engine X, ono IIS dan lain sebagainya. Sing menurut sampean gampang sing di. Nek menurutku gampang gak ngarep Pak, wis dimenen iku Pak. Apache 2 ya, sing umum aja wis. Enter. Pastikan install lancar. Lah, sebelum install pastikan reponya sudah diganti, Pak. Ini caranya, Mas. Repo Debian 12, Mas. Kalau 12 ya, kalau 10 ya 10, Pak, sesuaikan. Klik di sini. Cari yang paling dekat sama daerah kita. Contoh, kita kan dekat sama Surabaya. Cari server itu yang daerah Surabaya. Contoh ya, kalau Surabaya ya ini, PENS. Punya ITS. PENS. Data utama Surabaya gitu, Pak. Kalau saya menggunakan data utama Surabaya. Kalau ada. Kalau nggak ada ya internasional kalau nggak ada ya. Lah gantinya di mana, Pak? Gantinya di sini, Mas, ganteng. Nano spasi /etc apt sos. Saran saya ngetiknya pakai tab aja, Pak. Tapi itu gini loh, Pak. Anda ketik 3 huruf pertama atau 2 huruf pertama lah. /et apt so tekan tab. Nanti lengkap. Soalnya ada siswa itu dia nggak hafal, diketik manual, Pak. Nanti hasil seperti ini, dia nyalahkan temennya kadang-kala. Loh, kok kosong ya, contoh ya. /etc network. Kalau saya kan gini, int tekan tab kan gini, Pak. Berhubung dia nggak paham, S hilang, Pak. Hasilnya seperti ini. Gue mau di sini, kok gak ono, gitu ya. Awakmu salah kurang S, ya. Beres ya. Seharusnya kan gini, Pak, ono S, Pak. Kalau di sini. Ya, nanti pasti ada lah. Nggak tahu kelas berapa, mesti ada. Ya namanya orang pemula nyubi di cupu ya maklum, wajar ya. Tapi kalau sekarang cupu 3 bulan lagi masih cupu ya patut dipertanyakan ya. Belajarnya kurang mungkin ya. Atau merasa pinter ya. Next. Sekarang kita cek nano spasi /etc apt sources.list. Ini ada ganti. Ingat ya kalau di Linux script di Linux ini itu kalau depannya ada pagernya itu nggak dijalankan, dianggap komen. Gitu. Nah, saya menggunakan ini tak semua nih Pak, ada Universitas Jember, UNED, PENS, Utama. Saya tinggal milih. Berhubung yang Debian 12 itu servernya pada waktu itu lagi down, nggak bisa diakses, saya pakai yang internasional. Tapi nanti kalau Anda nyoba, kalau ada yang di Surabaya, PENS atau yang Kartolo tadi, ngomong nggak pakai itu aja. Ya, ini berhubung pada waktu itu saya servernya miliknya ITS, miliknya data utama itu down, nggak bisa diakses, error. Ya saya pindah ke lain hati, internasional Pak ya, Mbak. Ya. Ini hanya pemilihan server aja, nggak wajib kok ya. Wes, pastikan ini di setting pastikan. Kalau sudah, sekarang kita coba apt update. Anda bisa menjalankan apt update kalau Linux-nya sudah connect internet, Mas.
Kalau Linuxnya nggak connect internet, sepurane nggak bisa. Ini saya ingatkan, ini masih menggunakan HP saya, tethering. Gue tinggal top up lah, gampang. Dia akan ngupdate. Cepat lambatnya ngupdate tergantung satu koneksi internet kecepatannya, yang kedua spek komputer pastilah. Nah, udah beres kan ya, udah diupdate. Langkah berikutnya kita install. Soalnya ada siswa itu langsung diinstal apt spasi install spasi minj spasi apa aja 2. Kakaknya Pak, wis sampean ganti ya reponya. Ingat-ingat. Mari ganti repo wis sampean update ah. Gitu. Wajib 2 nih ya. Diganti reponya terus diupdate. Bisa anto ae ngupdate ya. Clear. Clear Pak. apt install Mas. Minj Apache 2. Pak, saya pakai Nginx Pak, silahkan. Apache 2. Enter. Wes beres, install ya. Udah beres. Kalau udah beres, cirinya udah beres apa? Ya tadi dpkg min spasi Pak. Ya spasi ini loh. Get min selection. Kok apal Pak? Kulino boleh Pak. Nek kulino apal, kalau wong meso lho Pak. Kulino lo apal Pak. Bisa kalau titik wudu no, kakek tok gitu ya. Macam-macam wis. Grab Apache 2 Mas. Kalau muncul makhluk seperti ini, Mas, penampakan seperti ini, berarti wis mari diinstal, Mas. Ya beres ya, gitu. Kalau sudah diinstal, cara nyobanya, cara yang pertama, coba install apt spasi install. Pak, iso nggak Pak? Nginstal browser do Linux, Pak, do command prompt Linux, do terminalnya Linux bisa. Web browser di terminalnya Linux itu ada macam-macam. Pilih salah satu aja, kabeh ya. Situ aja, pilihin. Ada yang www browser, ada yang linx, ada yang links. Contoh lah, www main browser. Diinstal dulu Pak. Iya sih tak malah. Nah, nomor 2 Pak, apa Pak? Nomor 2 ini apt install minj linx. Diinstal. Yang ketiga apa Pak? Pilih salah situ, kabeh. Kalau saya tak install semua, kalau saya loh ya. Gitu. Nah ini download Pak, download dulu ya Pak. Arah mendukung lah. Nah ini install. Penampakannya kalau install seperti ini, kalau download seperti ini. Get gitu Pak. Nah wis mari. Cirinya berhasil. Sampai kalau nyoba linx misalkan, anggap aja Chrome lagi, anggap aja gitu ya. Tapi tutup Chrome gitu. Sampai ketika IP-nya Linux sampean 192.168.80.2 IP-nya Linux, ingat-ingat enter. Kalau muncul seperti ini berarti berhasil. Web servernya yang Apache berhasil. Pak, itu toko server Pak. Ya oke. Kan nyoba itu kok klien Pak. Oke, tak coba no. Anda buka Chrome, ketik di sini Pak. Tapi pastikan Windows sampean itu connect do Linux loh ya, pastikan. 192.168 nomor absen .2. Nomor absen ya, setah. Bisa. Enter. Nek muncul ini berarti bener Pak. Web server. Lupa tadi katanya diganti Pak fotonya foto sampean ini foto saya Pak. Iya sih dah. Bertahap. Ayah ini pinter. Bertahap sih. Mari kan web server. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Aslinya garap ini cepat gak sampai sore ya sini. Nek paham. Terutama paham troubleshooting. Lah supaya paham kudu sering-sering latihan. Kalau meneh. Oh, bukan sering-sering lihat YouTube loh, bukan loh ya. Sering-sering lihat YouTube plus dicoba, sering-sering latihan, Pak. Sampai lihat mau sepurane. Saya punya YouTube tak share ini nanti, terus sampai lihat aja. Gak dicoba sepurane, Pak. Gak sesuai harapan nanti, Pak. Harus sering-sering nyoba. Yang kedua, harus diamalkan. Koncone gak iso diurui, Pak. Nah, sampai pinter di PDW sepurane. Gak iso, Pak. Lanjut. Ini sekarang halamannya diganti, Pak. Halamannya diganti. Cara ganti halaman gimana? Kita remote. Remote-nya pakai apa, Pak? Pakai WinSCP. Kita butuh senjata lagi, amunisi lagi, namanya WinSCP, Mas. WinSCP. Kalau nggak punya tak kasih lah. Insya Allah di komputer sampean sudah ada. Boleh, Pak, download sendiri, Pak. Boleh, cariin. Apakah harus pakai WinSCP? Ya enggak. Contoh ya, pakai FileZilla boleh, pakai CyberDuck boleh. Bagi program untuk remote itu macam-macam. Putih, WinSCP, FileZilla, CyberDuck, macam-macam. Kalau saya terbiasa pakai Putih dan temennya namanya WinSCP. Saya masuk ke new site, perhatikan, new site, SFTP kan SSH kan ya. Hostname-nya pakai IP. Lupa katanya pakai nama Pak, .tkj, .k4. Yosit, sabar Pak. Kan ini saya belum install DNS Pak. Masih IP, sabar, tahu rugi sampean. 192.168
Absen berapa? 80 Pak. Iya sih tak, kau usah ngotot Pak. 80.2. Username root Pak. Iya sih tak. Root huruf kecil loh. Iya Pak. Passwordnya 1. Bobolan nggak apa-apa. Kalau mau balik-balik ngelepon ini Pak. Ya kalau gak gelem balik-balik ya simpenan Pak. Jeneng ngono nang kene. Hacker misalkan. Hacker K4 misalkan. Ya. Passwordnya simpen ya? Simpen. Misal lo contoh aja. Oke. Login Pak. Langsung malah Pak ini. Kalau muncul penampakan killing ini, alamat 99% berhasil. Berhasil ngeremote maksudnya, berhasil ngeremote. Klik accept. Terus Pak, yuk dah. File ini Mas, mohon maaf, yang ini itu lokasinya itu ada di var www.html. Ingat-ingat. File halaman ini loh Mas, index ini Mas, itu ada di var www.html yang memperhatikan kalau ujian ini lancar lah ya. Ojo amin tok, latihan mungkin. Pak, saya pengen ganti file ini Pak. Gonin dulu ya. Gonin dok var www.html. Dulu sih, ngomong tuh ayah, yo sih dah. Gonin dok gini loh. Var ini Mas ganteng ini. Var www gombel iki. Gampang ini Mas Julina aku ben SD Julina ini. www.html. Terus ya endi? Yo sih dah. File tak kei sampean gratis wis dengan aku sehat ya. Nduk endi? Siki lho CV. Index itu double klik dhisik. Berarti filenya itu Mas, saran sih nggak wajib, yang wajib sholat. Sak gurunge sampean upload do Linux sampean. Saran, sak gurunge sampean upload do Linux sampean edit dhisik, sampean sesuaikan foto deh karo jenenge, Pak. Sak gurung diupdate, sak gurung diupload. Ya apa sih, aja ngomong aja sik ta. Index iki kan foto wong elek iki kan ya. Cara ganti jenenge apa? Masuk do kene, index iki Mas, klik kanan, edit, tak cepetno soalnya aku jalan dari jaringan visor. Ya, aku tak ajak salah situ lah. Edit ini Mas, jret gini ya. Pak ini tulisannya wake Pak, ada kalau dari tadi ada barisnya ya Mas, 533 baris. Masuk KB ya? Yoga lah kalau saya emosi ya gak. Saya diganti mek foto kalau tulisannya jenengi sampean. Iki jenenge sopo iki ganti CV Ramzi ganteng. Ramzi cerdas. Dudu iki judulnya ya, yo sik ta. CV itu apa, Pak? Kurikulum vitae. Ya, kurikulum vitae. Iki lo gantian iki jenenge sapa iki? Ramzi cerdas mulai. Ramzi cerdas. Web developer, engineer, hacker dan lain sebagainya. Tambah aja ya lucu lah hacker ya. Wis ya. Contoh itu lindan, Pak. Pak lapus yang angel. Jaringan itu gampang. Kalau sudah disimpan, Ctrl S, file save, Ctrl S, Pak. Ya wis. Enggak berubah lo ya. Ya sih nah, di refresh. Klik kanan, muat ulang, reload Pak nggih, F5 Pak nggih. Tuh, iki tuh foto aku, Pak. Ya sih nah, foto gampang. Foto iku nggone nduk kene lho, Pak. Image iki lho, Pak. Iki kan ono foto nih, Pak. Anggap aja Ramzi fotonya sing dia. Iki lah misalkan ya. Iki ya Budi ya. Terus ganti nih lho kene Mas. Iki kan jenenge Ihya Pak. Sampeyan sesuaikan sama nama file sampeyan. Iki jenenge dudu Ihya Pak file Pak. Jenenge Budi lho ya. Ya wis. Budi misalkan ya. Ya wis Budi. Tak jeneng Ramzi lah apa wis. Di mau. Ramzi ya. Ganti. Ini dibilang ini tuh, saya memang ganti gitu meneh. Gak usah buat program ini, coding ini gak usah, ya. Kecuali sampean mau buat sendiri ya monggo ya. Template-nya wis tak sediain, sampean hanya ganti jenis-jenis fotonya lah. Sampean fokus di jaringannya karo Linux. Kita refresh, reload. Nah, kalau sudah benar gini, diupload sekarang. Untuk Linux, Pak. Lu web server. Ini kan contoh ya, offline tapi kan. Bukan kayak saya tadi. Kalau saya tadi kan online memang, Pak. Ya, wis, lanjut. Kita masuk WinSCP. Ini dulu dia. Iki lo CV, Pak. CV kan ini kan. Iki deken untuk var www.html. Diupload ya, nggih, diupload, diunggah. Caranya apa? Gampang. Drag and drop. Klik, drag and ini. Thread. Jenenge CV pun. Langkah berikutnya masuk meneh CLBK untuk gini Pak.
Gini, soalnya mendua, dia itu gak iso situ, Pak. WinSCP itu supaya tampilannya grafis, drag and drop. Kalau ini tujuannya untuk ngerestart, ngetting gitu, Pak. Sekarang kita masuk untuk var www.html. cd, cd ya? Change directory. /var www.compile html. ls ono nggak CV ya? Ono, bos lah CV, Pak. Terus ya apa caranya? Diedit, Pak. Nano spasi /etc apache set variable, Pak. Oke. Terus 0 tekan tab. Tahu dot lagi wis. Nek kulino apal kok, Pak. Nano itu apa, Pak? Nano itu text editor, kayak buka file, kayak ngedit. Nano spasi /etc itu gone lokasinya loh, Mas. etc apache 2 set variable enter cerot. Iki gantian dokumen root itu gone nduk endi? Gone mana nduk CV kan? Ya wis. F2 tekan Y. Pak, IP ini kudu diganti ndukure, Pak. Ya sorry. IP ini tak balik meneh. IP ini ndukur iki gak usah ditulis. Gak usah ditulis. Ini kan bekas saya yang kemarin di Malang. Gini aja wis. IP-nya kan cuma satu. IP itu ditulis kalau misalkan IP-nya lebih dari satu. Gitu. Ya apa, Pak? Tunggu tanggal main inilah wis. Gak bahas itu tambah maghrib kan mulai tambahnya wis. Bintang titik 280 segini tuh wis. Ini soalnya segini tuh wis. Ya, kalau sudah seperti ini ingat dokumen root itu lokasinya di mana? File webnya lu ada di mana? Kalau sudah tekan F2 tekan Y. Kalau sudah di restart /etc ini.d apache 2 apache ya yusita. Restart enter. Kalau error ya iya sebentar. Nah, kalau sudah sekarang kita lihat buka berubah ini ya, di refresh, Pak. Klik kanan, refresh muka-muka salah, Pak. Wis beres, ini web server ini. Lu mau cari ini ramzi.k4, biasa ini mainan. DNS. Berarti orang lebih mudah menghafalkan DNS nama daripada angka kan gitu kan. 192, 168 itu pakai nama, Pak. Oke, kalau pakai nama sekarang kita mainan DNS. Clear. Dari sini ada pertanyaan? Beres kan? Gampang. apt kita install DNS. Install min-y bin 9, Pak. Nih, beres. Habis install kita masuk ke cd spasi /etc init bin 9 bin terus enter, Pak. Ingat ya, masuk ke directory bin. Di sini tuh nanti ada file ini. Beres? Yes. Dukurno lah, ketok ben wis. File minimal 14. Berarti yang 23 ini enggak dewe saya. 23 Verdi itu saya buat sendiri, page saya buat sendiri. Oke, sekarang supaya adil dan makmur, file-file yang saya buat sendiri itu saya hancurkan. Ini ada RM 23 Anata, terus Verdi, Page, terus wis iki ae. Liyane asli ini liyane ya, enter. ls min l. ls misalnya pada dir, nek Windows pada karo dir. ls itu melihat isinya directory enter. Minimal file ini, Mas, perhatikan. 046C 15. Ini 15. Telulas. Kalau lebih, kalau kurang, lebih gak apa-apa. Ya. Sampai yang ngisal Debian. Sampai yang ngisal bin 9 DNS, Pak, file 5, salah, Pak. Alamat gagal, Pak. Pak, file 20 gak apa-apa. Minimal telulas, minimal lagi, Pak. Nes mari, Pak. Di setting, Pak. Mari diinstal ya, jadi di setting. Lalu di setting lagi. Nano nemet ya. nemet.conf.default min zone. Hilang yang pertama. Habis diinstal di setting. Pak, yang di setting apa aja, Pak? Pertama iki. nemet.conf.default min zone. Enter. Di sini itu aslinya gak ono iki. Iki ngetik dhewe iki, Pak. Ya, aman ngetik ini zone ini diganti. Tulisan iki, Mas, nyuntun dukure, formatnya itu loh, Pak. Ya. Ramzi.tkj misalkan ya, atau K4 aja wis. K4, K2, K4. Ya. Iki diganti Ramzi. Ya gak apa-apa. Ramzi.
Yes, beres. Terus ini sor, Mas Ramzi, di sini sor. Verti gak usah jarno ae. Anata jarno ae. Nah iki IP ini, iki formatnya ini nyontoh, ini ADDR ini nyontoh dukure. Formatnya nyontoh dukure. Sampai kita hanya menyesuaikan IP ini. Ingat IP-nya dibalik contoh. 192, 168, 70, berarti kok tulisannya dibalik. 70, 168, 192. Nah, IP sampean 172, 16, 20 dibalik. 20, 16, 172 gitu, Pak. Dibalik. Apa kok dibalik? Aturan, Pak. Aturannya gitu memang ya. IP ini tadi kan 192, 168, 80 ya. Berarti 80.168.192. Ini ADDR ini master. Belakangnya ini Anda kasih IP sampean. Terserah sih. Misalkan 192. Enggak harus 192 ya. Sembarang, bis. Tapi kudu iling sampean. Kudu iling. Nih, beres ya. Berarti tadi namanya tak kasih nama Ramzi. Hidukul mau Mas? Ramzi. Iki. Ramzi. Siki mau tak kasih nama 192, beres. Tak simpan sekarang. F2, yes. Sekarang yang Ramzi ngopi dari db.local. Berarti sini cp spasi db.local di copy menjadi namanya Ramzi. Jret. Terus yang 192 itu ngopi teko db.127. CP itu ngopi. db.127 di copy menjadi namanya 192. Enter. Habis di copy kita edit sekarang. Nano spasi Ramzi. Enter. Okay. Saatnya istirahat. Pak, ini kok soal isi nih Pak? Kan saya ngopi tadi Pak dari db.local. Terus yang diganti yang mana? Ingat, yang Anda ganti localhost Anda ganti sesuaikan dengan domain sampean. Oh sing ramzi.k4 enggak? Nggih. Mau coba ganti di situ ya? Enggak, borongan aja. Caranya apa? Control CTRL backslash. Dukure entry loh. Ini muncul tulisan gitu. Sampai ganti localhost Mas. Enter diganti apa? Replace with diganti dengan Ramzi. Ingat huruf kecil semua ya. Ramzi.k4. Enter. Ada peringatan replace this instance. Apakah mau diganti semua? Ya, kalau all tekan A. Udah beres. Terus ke bawah sini add ini tuh internet name, itu address, ini diganti IP Linux sampean. 192.168.80.2. Ingat kalau domain belakangnya wajib ada titiknya, kalau IP belakangnya diharamkan pakai titik, tak boleh pakai titik. Kalau belakangnya loh ya. Yang ada titiknya yang diwajibkan fardu ain untuk titik hanya domain. Kalau IP nggak boleh. Yang bawah ini kenapa kok ada double 2 gitu ya? Itu untuk IPv6. Berhubung kita nggak pakai IPv6, kita hancurkan ini. Oke, kita ganti menjadi www internet name alamatnya 192.168.80.2. Titik ya. Beres? Oke. Kita simpan F2, tekan Y, enter. Nah, Ramzi ya, di situ ya. Nano 192. Enter. Kita ganti control backslash. Namanya localhost. Enter. Diganti apa ya? Ramzi. Oh, pada kalau mah G.K4. Enter. Diganti KB all, tekan A, Pak. Enter. Terus yang bawah ini, Pak, ini Anda ganti. Pak, tadi kan IP-nya kan diwalik kan? 192.168.80.2. Diwalik 80.168.192. 2 itu ndi ya? 2 itu gini. Barangkali ada yang penasaran, Mang. Loh, kok diwalik sih? 2 itu ndi, Pak? Tadi kan yang saya tulis tadi kan 80.168.192. 2 itu ndi ya? 2 itu kayak gini. 2. Oke ini yang ngono 2 in PTR. PTR itu pointer record. Ya kapan-kapan tak jelas lah. Ramzi, ya Ramzi. www.ramzi. Berarti kalau ada orang ngetik ramzi.k4, www.ramzi.k4 munculnya podo. .k4. Coba lihat titik yo.
Kita sabar, Pak. Wis. Beres. Kalau sudah seperti ini kita simpan. F2 tekan Y. Wis. Langkah berikutnya kita setting, kita berikan layarnya dulu ya. Clear pakai sampo, clear Pak, ceker lah. Mie ayam, clear. Wis. Nano spasi /etc resolve.conf. Baru kita mainan di sini. Domainnya kita ganti menjadi ramzi.k4. Search-nya ramzi.k4. Name servernya, IP-nya Ramzi. 168.80.2. Name servernya 192.168.80.1. Name servernya lagi Google 88488 Pak. 44. Wes. Supaya nggak berubah dikunci CHATTR plus I/etc resolve.conf. Enter. Wes, beres. Sekarang kita coba lagi. Nano. Belum kita restart ini. /etc Apache 2 site available 0. Ya, tadi loh. Enter. Di sini kita tambahi satu script namanya server. Ingat, besar kecil pengaruh ini cerewet, besar kecil pengaruh server name Ramzi ya .k4. Kalau saya titik begini. Enter. Server alias www.gombel ramzi.k4. Kalau saya titik. Pun kalau sudah disimpan F2 tekan Y, enter. Sekarang kita restart /etc ini .d. Kalau mau merestart bin 9 ya bin 9. Bin. Oh nggak mau. Kalau di Debian 12 cara ngerestnya bukan gini Pak. Sistem ctl restart named. Kalau di Debian 12 loh ya. Kalau Debian 10 /etc /ini.d bin 9 spasi restart. Gitu. Kita lihat binnya jalan nggak status Pak? Iya saya sabar Pak. Named itu kalau Debian 12 ya. Kalau Debian 9, Debian 10 itu bin 9 spasi restart ya. Enter. Kita lihat aktif running ya. Kalau mau keluar dari tampilan ini Anda tekan key. Key itu quit. Membersihkan layar tekan Ctrl sama huruf L. Jret gitu Pak. Atau pakai perintah clear. Kalau sudah sekarang dicoba dulu di server Pak. Saya main ping. Sebentar. Kita coba dulu. RNDC reload. Pastikan reload Pak. RNDC reload. Pastikan hasilnya sukses. Ya. Terus, bentar saya mengingat. Terus kita nyobanya DNS itu ada 4 ya. Cuma yang saya hafal 2. 2 aja ya. Berarti dik itu diagnostik. Dik min x domainnya ramzi.k4. Ini nanti statusnya harus no error. Dia ngecek dia. Oke. Dia error kan ya? Bentar. Saya ping dulu Pak. Ramzi.k4. Nah, replay kan bener ya? 192.168.80.2. Clear. NS lookup. Saya nggak pakai dik NS lookup lah. NS lookup, enter. Ketik 192.168.80.2. Harus muncul ramzi.k4. Beres ya. Kalau saya ketik IP muncul domain. Kalau saya ketik domain muncul IP. Beres. Exit. Saya penasaran yang dik Ramzi, 192.168.82. Bener gak ya? Oke. Salah Pak ya beritanya. Kalau IP wajib ditambahi min x Pak. Pastikan statusnya no error Pak. Pastikan statusnya no error. Kalau IP wajib tambahi min x. Kalau domain clear. Kalau domain nggak pakai min x. Ramzi atau www.ramzi.k4. No error. Kalau sudah sekarang kita coba LYNE ini kayak Chrome Ramzi. Coba dulu na server .k4 harus muncul fotonya Ramzi. Tapi berhubung ini command prompt terminal nggak muncul foto, muncul tulisan Bu ya. Soalnya ini kan hitam putih Pak, nggak muncul gambar. Muncul kan bener kan ya? Ada tulisan ya Ramzi cerdas itu Pak ya.
Kalau sudah, kalau mau keluar dari sini tekan Q, itu quick key. Yes, tekan G. Sekarang kita coba dari sini, Pak. Dari mikrotik dulu, Pak. Kita besarin. Di sini kita masukkan dulu, Pak. IP DNS, ingat-ingat. DNS ini videonya sudah 1 jam lebih 10 menit. IP DNS, Anda masuk ke static, Anda klik yang ini. Ini saya hancurkan dulu, mohon maaf. Add, ketik namanya di sini, misalkan, mohon maaf, Ramzi.k4, Pak. Kan domainnya tadi K4. IP-nya berapa? Masukkan sini. IP-nya Linux sampean 192.168, nomor absen sampean 80, contoh saya .2. IP-nya siapa ya? IP ini Linux sampean. Klik apply. Kasih komen boleh. Domain Ramzi.k4. Apply OK. Kalau sudah seperti ini, ya, kita tutup, escape boleh, close boleh. Masuk ke cache, kita flash cache. Kalau sudah seperti ini kita tutup. Sekarang kita masuk ke DHCP. IP DHCP server. Masuk ke network, Mas. Komputer saya itu kan dapat IP, mohon maaf. Klik kanan, status. Dapat IP ini kan 192.168.80.97 kan. Ini kan masuk ke VLAN 20 tadi yang SVR tadi, Pak. Nah, itu kan ada di sini, Pak. Nah, ini kombinasi kemampuan Linux sama kemampuan mikrotiknya digabung. Masuk ke sini, yang ini kan 192.168 ini. Ini ada double klik, DNS-nya ada ketik di sini, Pak. 192. IP-nya Linux, Pak. 168.80.2. Tambah situ menit iso internetan. WE Google, Pak. 8844. Sampai tambahin menit 10 enggak apa-apa, Pak. 111, 222 gitu apa. Tapi saran saya 2 aja cukup, Pak. Ya. Kalau sudah klik apply, oke. Masuk lagi ke sini. Command prompt. Kita flash, berarti IP-nya Windows-nya kita reset. Kita minta ulang. Caranya gini, kalau dari Windows, kalau dari GUI-nya kan klik kanan disable enable. Kalau dari command prompt ipconfig/release. Ini IP-nya akan hilang. Dihilangi, dikosongin. CLS, kita minta lagi ipconfig/renew, Pak. Renew itu mau perbarui IP, new. Minta IP lagi dia. Tunggu sebentar. Dapat IP 8097, terus DNS-nya kita hancurkan. ipconfig/flash DNS. Kalau sudah, sekarang kita coba ping sekarang, Pak. Ping ke IP-nya dulu 192. IP-nya siapa ya? IP ini Linux kan kita nyoba DNS, Pak. 168.80.2, ingat 80 apa ganti absen sampean 2. Enter. Pastikan replay. Sesuaikan dengan soal. 80 nomor PC absen saya 2 ya. Oke. Pastikan ini ada keterangan nih. Pastikan Linux bisa ngeping, bisa ngini dan lain sebagainya. Muncul ini selamat datang di nama siswa, ketentuannya ini apa ini tambah minggu depan aja ya. Yes. CLS perhatikan. Sekarang kita coba NS lookup. Kalau diketik IP muncul nama, muncul domain. Kalau diketik domain muncul IP Ramzi.k4 harus muncul 80.2, Mas. Benar? Kalau diketik IP muncul nama 192.168.80.2 muncul. Kalau hasilnya unknown berarti salah, Pak. Tanda nono. Koncone nek iso urono, nek iso ya takok Mas Hatta, takok Pak Tri, takok Pak Samsudin enggak apa-apa, Pak. Kalau sudah atau takut Pak Imron besok nggak apa-apa. Kalau sudah sekarang di ping Ramzi kudu replay ini kudu IP ini Ramzi 80.2 tadi .k4. Kalau nggak bisa kita masuk ke sini, kita lihat di sini, klik kanan status detail, Anda lihat di sini kan udah masuk ya 80.2, tapi kenapa nggak bisa di ping ya, soalnya belum dimasukkan ke sini, Mas. Masuk ke C, diingat-ingat C. Windows Sistem 32. Windows Sistem 32. Driver. Jangan lupa ini saya rekam santai aja. Driver ini, Pak. Driver ya. Driver. Di sini ada etc, Pak. Ada host. Klik kanan, edit with notepad++. Anda pakai notepad biasa nggak apa-apa. Klik muncul gini.
Ini saya hancurkan dulu, mohon maaf. Saya hancurkan dulu. Jret, ini bekasnya yang kemarin dari Malang. Ketik IP-nya Linux sampean 192.168.68 ya. 80 absen sampean 2, tekan tab gini atau spasi boleh. Kasih jarak lah, tab boleh, spasi boleh. Ramzi.k4 spasi www, kan ada 2 tadi. .ramzi.k4. Kalau sudah simpen, Ctrl S atau file save. Kalau sudah, sekarang kita flash lagi di sini. CLS ipconfig/flash DNS. Ya, salah ngetik. ipconfig/flash DNS CLS flash DNS CLS. Sekarang kita coba lagi. Ping ramzi.k4 enter. Kalau sudah bisa replay seperti ini, coba lagi. Satunya lagi yang ada www-nya, Pak. Siap. Kalau udah baru yang terakhir nyoba pakai web browser, Pak. Pakai Chrome boleh, Internet Explorer boleh, Mozilla Firefox boleh, pakai Opera Van Java boleh. Dan gini. Ini. Ketik, Pak. IP-nya bukan IP, Pak. Jari ini DNS, Pak. Oke, sekarang DNS. Ramzi.k4 tambahin slash, soalnya ini lokal, nggak nyambung internet. K4 enter. Harus muncul fotonya hacker tadi, kalau bener. Udah beres ini, Pak. Ini kalau dibuka pakai HP, munculnya seperti ini. Mobile simulator, Activate Mobile, munculnya seperti ini. HP-nya bisa diganti-ganti nih, Pak. Pilih apa? Huawei, Google Pixel, OnePlus, apa? Galaxy. Gitu. Nah, ini benar. Ini endingnya nanti seperti ini. Munculnya ramzi.k4 sesuai dengan nama Anda. Gitu. Dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dicoba. Semoga lancar.